Tak ada yang bisa menggambarkan perasaan Fairuz Arafiq saat itu ketika rasa sakit hati, sedih, marah, kecewa bercampur aduk jadi satu akibat pelecehan yang dilakukan sang mantan suami Galih Ginanjar di sebuah media sosial. Perjuangan Fairuz menuntut keadilan akhirnya menjawab kesedihannya. Tak tanggung-tanggung, sang mantan bersama pasangan suami istri pemilik akun yang mewadahi pelecehan ini pun menerima ganjaran perbuatannya. Sang mantan suami diganjar hukuman 2 tahun 4 bulan penjara, sementara pasangan rekannya mendapat sanksi pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan 1 tahun 8 bulan. Meski telah lama berlalu, peristiwa ini masih membekas dalam hati dan pikiran Fairuz. Kalau ngomongin masalah trauma pasti masih trauma, karena sejujurnya aku kalau udah ngomongin masalah yang itu tuh pasti rasa yang di dalam hati, pikiran tuh langsung ngeluap gitu aja gitu. Nanti pasti sedihnya tuh keluar lagi kayak gitu. Makanya jadi kayak mau gimana ya, mau kita istilahnya menyembuhkan diri gitu. Tapi kan tetap aja luka itu kan pasti masih ada. Rasa trauma itu nggak bisa hilang 100%. Kejadian-kejadian seperti ini kan nggak hanya yang dialami aku aja, tapi kan anak juga kena ya gitu kan. Ini kan termasuk salah satunya yang kayak bullying gitu juga ada gitu dan itu pernah dialami juga sama anak aku gitu. Berbagai cara Fairuz lakukan untuk membentengi diri dan keluarga agar peristiwa buruk ini tak lagi dialami keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari memfilter media sosial yang bisa memberikan dampak buruk terhadap diri dan keluarganya, hingga menjaga ucapan dan perbuatan saat tampil di depan publik. Tak lupa landasan pendidikan agama yang kuat pun menjadi bekal anak-anaknya sedari dini. Hingga 3 anaknya bisa secara mandiri menyaring apa yang terbaik buat mereka. Sex education tuh penting banget. Sex education itu nggak hanya sekedar ngomongin tentang seks aja gitu, tapi kan banyak hal gitu, kayak contohnya jenis kelamin, terus juga apa yang boleh disentuh dan enggak. Itu aku udah ajarin ke anak-anakku yang usia 5 tahun pun aku kasih tahu bahwa kalau ada yang manggil kamu tapi kamu nggak kenal, jangan gitu. Lebih baik kamu langsung masuk ke dalam rumah atau ke dalam lingkungan sekolah. Terus kalau seandainya di lingkungan sekolah siapapun itu yang ingin menyentuh, aku kasih tahu posisi-posisi yang nggak boleh disentuh, itu jangan. Aku kasih tahu dia. Terus nanti kadang-kadang aku suka praktekin di rumah. Misalnya aku orang asingnya, terus dia ininya, terus nanti kita main acting-actingan gitu biar dia tuh ngerti. Sahabat Hikmah, satu malam Abdullah bin Abbas bersama Nabi SAW dan menyiapkan air untuk Nabi berwudu ketika Nabi pergi ke kamar kecil. Rasulullah SAW bertanya, siapa yang menyiapkan ini? Lalu dijawab, yang menyiapkannya adalah Ibnu Abbas. Nabi SAW lalu berkata, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia seorang yang faqih dalam agama dan mengerti tentang takwil. Faqih adalah memiliki pengetahuan yang mendalam dan halus dalam urusan agama. Tentu saja doa Nabi SAW adalah doa yang terbaik. Karena itu kita melihat kontennya, Nabi mendoakan agar Ibnu Abbas memiliki pengetahuan yang sangat mendalam dalam urusan Al-Quran dan urusan agama secara umum. Ilmu agama mengenalkan seseorang kepada Allah, pemilik alam semesta. Sementara ilmu dunia hanya bicara tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun keduanya tidak boleh dipertentangkan. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja mengangkat derajat seseorang karena ilmu apapun. Ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Artinya ayat ini berbicara tentang keumuman iman dan ilmu seseorang. Sebab ilmu agama pun kalau disertai dengan keimanan, dia dapat diniatkan untuk beribadah, memberikan kemanfaatan bagi manusia. Dan itu akan menjadi tabungan di akhirat pula. Jadi tidak ada pertentangan antara keduanya. Kalau seseorang dapat menggabungkan, memiliki pemahaman yang bagus tentang agama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran dan hadis, dan dia juga memiliki satu keahlian di bidang dunia dan itu bermanfaat untuk manusia, maka akan menjadi jariah yang sangat besar untuknya. Upaya keras Fairuz dan Sony Septian sang suami membuahkan hasil.
Anak pertamanya, King Faas, tumbuh menjadi idola. Selain anugerah ketampanan serta kepintarannya melantunkan ayat-ayat Al-Quran, King Faas juga bercita-cita ingin menjadi penghafal Al-Quran. Kunci sukses sang anak menurut Fairuz didapat melalui proses yang panjang. Fairuz tak hanya menuntut anaknya untuk bisa hafal Al-Quran, ia juga harus bisa memberikan contoh kepada anaknya dengan cara belajar bersama. Ya, proses belajarnya itu kan pasti kan nggak mudah ya. Kebetulan alhamdulillah 2 anak aku, Abang Fas dan sekarang Ejaz umur 5 tahun, kakak Ejaz itu udah bisa surat An-Naba, dan udah gitu untuk Abang Fas alhamdulillah 3 surat lagi dia udah juz 29-nya sudah selesai. Alhamdulillah banget, dan itu prosesnya nggak gampang. Kenapa? Karena di saat surat-surat lamanya itu kan harus diulang terus. Yang namanya kita belajar Al-Quran itu kita nggak bisa sehari belajar terus besok kita nggak pelajarin lagi, tapi kita harus setiap hari kita asah lagi. Nah itu sebagai orang tua nggak hanya nyuruh anaknya hafalan aja, latihan aja, tapi kita harus ada andil gitu loh untuk yang namanya ikut belajar bareng sama anak, terus ngajarin dia, bantu dia murojaah surat-surat lama dan surat-surat barunya gitu. Karena memang belajar itu nggak bisa ngarepin dari gurunya aja, tapi kita sebagai orang tua juga tetap harus ngajarin dia setiap hari. Saat ini, selain membimbing buah hatinya, praktis tak banyak aktivitas yang Fairuz jalani. Apalagi putri pedangdut Arafik ini tengah mengalami diastasis rekti dan doming setelah 3 kali melahirkan secara sesar. Kondisi ini menyebabkan rasa sakit pada punggung dan juga menyebabkan perutnya terlihat membesar. Dengan segala ikhtiar untuk kembali normal, Fairuz mencoba menjalani terapi olahraga dengan bimbingan ahli. Nah kalau aku tuh udah kemarin itu masuk ke level 2, terus punggung aku tuh sakit banget. Nah jadi ototnya itu dibalikin lagi, sama aku ada fisioterapi yang sampai sekarang masih aku lakuin untuk ngebalikin. Ternyata berat, dulu kan nopang dede bayi itu berat ya. Nah itu kan banyak yang nggak tahu, ternyata oh kasihan tuh dia. Maka aku bilang itu kalau jadi perempuan tuh kalau diceritain sedih banget. Ininya tuh dia tuh kayak ngerengkel gitu, jadi harus diterapi supaya bisa balik lagi dan gak gampang sakit. Tapi untungnya suami aku tuh gak pernah bilang kamu gendut, kamu jelek, perut kamu begini tuh. Dia gak pernah ngomong gitu, alhamdulillah banget gitu, bersyukur banget. Jadi justru dari kesadaran diri aku sendiri yang ngerasa bahwa gue harus balikin badan gue nih, biar badan gue bagus, biar keren lagi gitu. Pengen targetnya kalau jalan sama anak ya minimal sama Abang Fas lah dibilang kakaknya gitu. Mama panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu. Banyak anak-anak mama semua sayang sama mama. Di tengah kondisinya ini, Fairuz rupanya juga berjibaku mendampingi ibunya semaksimal mungkin. Belum lama ini, ibunda Fairuz mengalami penyakit demensia di usianya yang ke-74 tahun. Meski dokter telah memvonis fungsi otak ibunya tak bisa lagi disembuhkan, Fairuz berharap datang sebuah keajaiban dari Allah agar ibunya bisa pulih kembali. Alhamdulillah, ibunya yang sebelumnya mendapatkan perawatan penuh di rumah sakit, kini bisa menjalani perawatan di rumah. Kalau yang jelas kalau sosok mama itu adalah mama tuh surga aku ya gitu, dan itu segalanya buat aku gitu, karena kan aku udah nggak punya papa, jadi itu udah menjadi kayak ladang pahala aku, ladang dari segala kebaikan tuh ada di mama gitu. Jadi di sini aku berusaha memberikan yang terbaik buat mama gitu, dan yang jelas apapun itu yang aku bisa lakuin buat mama akan aku lakuin, karena aku selalu berusaha ngasih yang terbaik dan selalu ngedoain mama. Banyak pelajaran hidup yang didapat Fairuz dari sang ibu. Di antara yang paling diingat Fairuz adalah nasihat untuk menghargai proses kehidupan dan berakhlak terpuji. Ia juga meneruskan nilai-nilai kehidupan yang didapat dari ibunya kepada ketiga buah hatinya. Bahwa untuk menjadi pribadi mulia harus memiliki iman, adab, dan akhlak. Yang jelas aku pasti masih banyak kurangnya. Sebagai orang tua aku masih harus banyak belajar, terus juga masih banyak kekurangan, karena aku yakin menjadi orang tua itu belajarnya itu nggak bisa cuma gitu-gitu aja, tapi belajarnya itu seumur hidup gitu loh, sampai anak kita besar
semakin mereka bertambah umur, semakin waktunya bertambah, semakin cara mendidiknya pun pasti kita harus punya cara berbeda. Apalagi eranya, di era kita dan era dia kan pasti berbeda gitu. Keimanan adalah mesin, sementara akhlak adalah buah baik dari mesin keimanan yang bekerja secara benar. Maka di dalam kehidupan ketika kita memperoleh kesulitan-kesulitan, imanlah yang membuat jiwa manusia menjadi stabil. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita yakin bahwa kekuasaan Allah, kebaikan Allah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala lah yang bekerja dalam kehidupan ini. Maka ketika seorang mukmin ditimpa oleh kesulitan-kesulitan atau ada kewajiban-kewajiban yang dia rasa mengapa dibebankan kepadanya lebih besar kepada yang lain, ketika dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan yakin bahwa ini justru untuk kebaikan dirinya. Sebagaimana ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha diuji dengan tuduhan yang sangat keji. Dia bersabar akan hal itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang membersihkan namanya. Di awal ayat tentang itu Allah berfirman, "La tahsabuhu syarra." Jangan kalian mengira itu buruk. Bal huwa khairul lakum, tapi itu justru baik bagi kalian. Baik bagi Bunda Aisyah radhiyallahu anha karena namanya disucikan di dalam Al-Qur'an yang terus dibaca oleh kaum muslimin sampai nanti pada hari kiamat. Baik bagi orang-orang beriman biar mereka tahu akibat buruk dari tergelincirnya lisan dalam kehidupan. Betapa akhlak buruk yang dilakukan oleh lisan yang sangat ringan dapat mengakibatkan seseorang merasa sedih, murung dan merampas malam-malam yang damai dalam kehidupannya. Iman dan akhlak adalah bekal yang tidak terlihat, tetapi nilainya sangat besar. Menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.